Gue petik lah bang bunga itu. Oh, lu petik. Gue petik, gue masukin ke dalam dompet. Gue ngedenger suara gamelan. Itu kesel-kesel gue lempar ke jurang juga lu ya. Tiba-tiba ada sosok anak kecil perempuan narik dari tangan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bray-bray kuku kaki, balik lagi bersama gua dalam segmen Oke, di segmen bisnis kali ini gua udah kedatangan bintang tamu, salah satu teman pendakian gua. Dia ingin menceritakan pengalaman pendakian pertama kalinya saat mendaki gunung di Jawa Tengah. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita satu ini. Halo Bang Kiki. Halo Bang Agung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari rumah jam berapa? Jam 9 bang. Kesibukannya apa sekarang Bang Kiki? Kerja. Belum bisa naik-naik gunung lagi ya? Insya Allah bisa. Terakhir kita ke Cikuray doang ya? Iya. Next lah. Boleh buat tahu inti ceritanya apa nih Bang? Gue hampir mau terprosok ke jurang bang karena kebodohan gue sendiri. Tahan dulu Bang Kiki ya ceritanya ya, biar makin pada penasaran. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue minta tolong buat bray-bray semua yang belum subscribe channel kita, tolong di subscribe, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita. Dan bagi bray-bray semua yang punya pengalaman mistis ataupun kisah mistis saat dimanapun, maupun di pendakian gunung, di kerjaan, atau di kehidupan sehari-hari, bisa langsung kirim cerita bray-bray semua ke email ataupun IG kuku kaki. Nanti IG dan emailnya gua tulis di kolom deskripsi. Dan bagi bray-bray semua yang menonton video ini, kalau ada iklannya jangan ditonton, skip aja iklannya. Oke? Harus kita sadari bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka, maka selalu jaga sikap dan perkataan kita dimanapun kita berada. Oke, kita langsung gas ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Kiki. Di sini gue mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman pertama gue naik gunung. Jadi awal ceritanya gini bang. Waktu akhir tahun 2019, gue tiba-tiba dikabarin sama temen-temen gue. Ki, ayo naik gunung. Kemana? Ada Gunung Jawa Tengah. Duh, gue nggak bisa, gue belum pernah. Gue juga nggak tahu kayak gimana naik gunung. Udah, ayo. Ah, enggak lah, gue nggak mau lah. Gue takut. Gue udah takut duluan tuh bang. Terus tiba-tiba temen gue ada. Dia tiba-tiba ngomong gini bang. Kalau misalkan lu nggak ikut, udahlah, semua gue batalin nih. Itu kan temen gue berenam nih bang, berlima, sama gue 6 kan. Temen gue berlima tuh udah di terminal bang. Oh, jadi WA lu dari terminal? Iya, WA gue di terminal, sedangkan gue baru pulang kerja. Nah terus temen gue tuh yang satu nih ngomong gini, udah ayo gas, kalau misalkan lu nggak mau ikut, semua tiket gue balikin lagi nih. Nggak berangkat satu, nggak berangkat semua. Gue bingung dong, gue kaget dong. Dih, gue kan nggak tahu apa-apa, udah berangkat aja, ngapain nungguin gue. Terus dia bilang, udah lu lama lu, daripada semua nggak jadi berangkat nih gara-gara lu. Ah, gue dilema tuh bang, kan? Nggak enak lah ya. Iya, nggak enak. Karena gue mikir, ya udahlah daripada berantakan, ya gue maksain untuk berangkat nih bang. Gue bilang, ya udah tungguin, emang berangkat jam berapa? Tuh, tiket berangkat apa? Jadwal tiket jam 7 Ki. Ih, gue kaget bang. Sedangkan gue pulang kerja itu setengah 6. Jadi gue sama sekali belum Prepare apa-apa tuh. Gue belum siap-siap ya kan. Gue ngejar waktu juga. Akhirnya gue pulang cuma ngambil baju doang satu sama celana panjang, gue ganti celana. Akhirnya gue minta antar temen gue untuk ke terminal. Pas nyampe terminal baru tuh gue ketemu sama 5 temen gue ini. Gue ngobrol-ngobrol.
Akhirnya bis datang bang di jam 7. Nah, lama gue berangkat nih berenam. Gue nggak prepare di tempat karena kata temen gue nanti aja sekalian prepare carrier-nya di ini aja, bongkar carrier-nya di base camp aja sekalian nyewa barang yang gue butuhin. Oh, soalnya lu nggak ada barang sama sekali ya? Iya bang, gue nggak ada barang-barangnya karena kan nggak keburu juga bang buat nyari pinjaman ke sana sini karena kan Mendadak gitu ya? mendadak. Kira gue berangkat dari Jakarta tuh jam 7 bang. Selama perjalanan gue tidur dong kan karena gue capek tuh pulang kerja. Kira gue nyempetin waktu buat istirahat di perjalanan. Gak lama gue dibangunin sama temen gue jam 4:30. Ternyata gue udah nyampe di terminal Mendolo. Oh. Nah dari situ gue dari terminal tuh gue naik bis kecil tuh bang. Kalau di Jakarta tuh kayak Metro Mini lah. Kayak Kopami gitu ya? Iya, naik dari situ ke base camp. Akhirnya nyampe base camp tuh gue jam 6. Di base camp gue siap-siap, beres-beres, rapi-rapi, terus gue nyewa peralatan yang kurang yang gue butuhin buat di pendakian nanti kayak SB, matras gitu yang benar-benar butuh banget lah. Kalau untuk carrier kan gue nggak bawa, jadi gue berenam tuh carrier 5 bang. Nah yang nggak bawa carrier tuh ada perempuan. Nah temen gue yang maksa banget buat gue ikut. Kira setelah gue beres-beres, gue ngurus simaksi lah bang di base camp tuh, ngurus simaksi. Setelah beres ngurus simaksi jam 8, akhirnya gue jalan tuh bang. Apa namanya? Mulai nge-track lah ya? Mulai trek lah, mulai jalan gue sama temen-temen gue. Dari base camp ke pos 1, gue lumayan lama bang. Gue naik tuh jam 8 kan. Sampai di pos 1 tuh gue jam 10-an. Karena gue nggak pakai fasilitas di situ, gue menyusuri jalan. Oh, lo nggak naik ojek? Nggak naik ojek, gue jalan bang. Gue jalan, nyusurin perkebunan warga tuh. Sampailah di pos 1 jam 10 siang. 2 jam tuh ya buat ya? Lumayan bang. Karena kan gue ngedaki, naik tuh berenam. Nah, salah satu temen gue tuh ada yang fisiknya kurang lah. Sampai di pos 1 gue kan jam 10 tuh. Wah, nyantai dulu, ngopi, ngerokok, sambil foto-foto lah biasa, dokumentasi. Habis itu nggak lama gue langsung lanjut buat jalan lagi bang ke pos selanjutnya. Pos 2 tuh ya? Iya, pos 2. Gue jalan dari pos 1 ke pos 2, gue lumayan lama juga sih bang itu. Berangkat dari pos 1 kan jam 10 tuh. Gue nyampe pos 2 tuh sekitar jam 1-an. Lumayan lama bang. Karena ya gitu yang gue bilang, temen gue fisiknya kurang lah. Nyampe di pos 2 gue jam 1-an. Gue istirahat bentar, cuma minum sama ngerokok aja sebatang 2 batang. Trek lagi tuh? Habis itu gue trek lagi karena gue takut kemalaman bang untuk ininya apa namanya campnya. Dan gue juga takut gak kebagian area camp karena kan di situ gue naik tuh di akhir tahun ya, jadi ketemu sama libur-liburan bang. Oh, jadi banyak tuh yang naik ya? Ya jadi rame bang yang naik. Kira dari pos 2 tuh jam 1 lewatan, gue nggak tahu jam 1 lewat berapa intinya. Jam 1 lewat gue naik lagi. Cukup lama juga sih bang dari pos 2 buat ke area camp tuh. Gue ketemu di pertengahan jalan tuh ditimpa sama hujan bang. Oh. Iya. Tiba-tiba hujan tuh sore sekitar jam 3-an. Itu gue belum ketemu sama pos 3 atau area camp. Gue masih di pos 2 bayangan lah itu. Gue kehujanan, gue nunggu sebentar. Setelah gue berbincang-bincang sama temen-temen gue nih bang, kalau misalnya nunggu hujan reda juga nggak mungkin, yang ada kemalaman. Akhirnya gue pakai jas hujan tuh bang, gue berlima pakai jas hujan dulu, terus sekitar jam 3-an kan. Setelah gue pakai jas hujan, gue lanjut jalan lagi bang, di
sebelum gue udah mau hampir nyampe nih bang nih di pos 3, itu sekitar jam 5:30 bang, udah mau nyampe tuh di area camp. Di situ gue ketemu sama pendaki lain yang ngalamin cedera kram kaki dia. Oh, lu nge-rescue dah ya? Iya, gue nge-rescue ya kan, gue ngebantu sebisanya karena gue juga nggak pengalaman kan, yang gue tahu kalau orang kram kan harus dilurusin, akhirnya gue bantu sebisanya lah bang. Teman-teman gue sebagian gue suruh naik duluan. Nah, temen gue nih yang satu nih si Amar, ternyata dia juga kram kaki bang. Dia mau nolongin orang, ternyata dia juga kena kram. Oh, pindah kali. Gak tau dah. Akhirnya gue nolongin temen gue juga kan. Di situ yang di bawah tuh gue bertiga, gue, Amar sama si Pajar. Gue bertiga di situ sambil nolongin pendaki lain, sambil ngistirahatin kakinya si Amar nih bang. Temen-temen gue yang sisanya gue suruh naik duluan, suruh nyari ini area camp gitu kan. Tempat buat diriin tenda lah ya? Iya, tempat buat diriin tenda. Nah, setelah gue rasa nggak kondusif kalau misalnya kelamaan di situ, posisi juga gerimis kan, takut anak orang kena hipo, akhirnya gue bopong tuh bang. Gue bopong, dia berdua, gue bopong buat naik ke area camp. Yang penting gue nyelamatin si Amar juga nih, takut kedinginan kan. Jawa Tengah lumayan dingin bang. Tapi posisi gerimis kan. Kira gue bopong tuh, gue sampai di area camp itu sekitar jam 7-an. Pas nyampe di area camp, gue pikir temen-temen gue udah pada ngedirin tenda. Ternyata belum bang. Ternyata nungguin gue juga buat ngedirin tenda. Akhirnya kan Kerjaan 2 kali lah ya? kerja 2 kali lagi gua sama si Amar ini. Akhirnya gua berdua nih sama Amar nih ngedirin tenda. Nah temen gua yang lainnya ngedirin tenda lagi. Gua berenam 2 tenda bang. Oh, 2 tenda. Yang satu berdua, karena kan ada cewek cowok. Nah yang satu lagi gua berempat di tenda satunya. Setelah beres ngedirin tenda, gua ngistirahatin badan lah bang. Capek udah gitu juga kan. Gua kaget. Iya, baru pertama kali lah ya? Pertama kali naik gunung gua beres-beres, ganti baju kan basah tuh, kuyup. Di situ gua masak tuh bareng-bareng, makan bareng-bareng ya kan, sambil ngobrol-ngobrol lah mau summit jam berapa. Nah jadwal summit tuh gua jam 4 jam 3 bang. Ternyata karena jadi setelah makan nih, gua akhirnya setelah ngobrolin sampai jam berapa bikin jadwal jam 3 kan summit. Gua terusin buat tidur, buat istirahat biar besok gampang lah gitu. Kira gua berenam tidur ya kan, temen gua yang 2 itu di tenda satunya nggak tahu dia tidur apa kagak tuh. Gua berempat akhirnya tidur istirahat. Ternyata pas gua dibangunin sama si Amar nih bang, gue kira jam 3 atau jam 4, ternyata gue dibangunin jam 10 pagi bang. Gue bingung. Jam Indonesia tuh ya? Iya. Wah kacau, gue bilang ini mah gak bakal dapet sunrise nih. Sayang banget kan, pengalaman pertama gue pengen banget ya kan. Akhirnya ya udahlah, kata temen-temen gue, nggak apa-apa nggak dapet sunrise, yang penting kita tuju untuk ke puncaknya. Kira gue rapi-rapi, beres-beres nih bang, rapi-rapi prepare buat naik ke puncak. Gue jam 10 di situ udah beres. Mulai nih bang nih awal ceritanya di sini nih. Gue muncak nih, gue berenam nih sama temen-temen gue. Itu muncak jam 10? Jam 10. Cuman karena entah karena terburu-buru atau karena gue awam kali ya, gue di situ kan gue berenam tuh ndaki tuh ada 3 orang lah yang awam. Gue bertiga awam dan yang 3-nya yang lainnya juga nggak kali. Kalau yang namanya buat muncak tuh harus bekal air tuh yang banyak. Belum tahu medan kali ya? Belum tahu lah, belum tahu trek juga gua kan. Di situ gua mutusin buat muncak. Gua bawa air cuman 1 botol bang, botol gede tuh. Seliter. Yang seliter, cuman bawa 1 gua. Akhirnya gua jalan tuh jam 10 buat ke puncak. Nah gua jalan, selama perjalanan tuh enjoy aja bang.
Nah, gue posisi gue paling belakang bang, karena kan gue juga santai lah, sambil nyantai sambil gue nikmatin alam kan. Nah pas gue lagi pendakian nih bang, gue ketinggalan jauh sama temen-temen gue. Di situ gue ngeliat ada bunga, gue bilang cakep banget nih. Bunga apaan ya? Di tempat gue nggak ada nih yang kayak gini nih. Akhirnya gue pikir buat kenang-kenangan lah, gue kalau gue pernah kesini. Gue petik lah bang bunga itu. Oh, lu petik. Gue petik, gue masukin ke dalam dompet. Lu buat turun. Gue bawa turun. Oh. Nah, temen gue nanya, lu ngapain Ki? Enggak, gue ngapa-ngapain, gue ngeliat bunganya bagus banget. Oh, iya itu bunga Edelweiss di gunung. Gue pikir biasa aja bang. Kira gue nerusin buat puncak nih, ya kan? Jalan, lanjut jalan gue. Setelah gue metik bunga itu bang, di situ mulai hal-hal janggal terjadi. Kejadian-kejadian aneh lah ya. Iya, mulai dari yang tadinya gua naik happy aja malah jadi ada aja yang dipermasalahin bang, Yang dicekcokin ya. yang cekcokin perdebatan. Gua naik sampai ketemu Juhur gua berhenti itu di pos 4. Gua berhenti di pos 4, gua istirahat sambil cekcok gara-gara gua maksain puncak bawa 1 botol doang air. Di pos 4 itu pas Juhur itu air gua udah habis bang. Nah gua ngomong, ini gimana ini, mau lanjut naik ke puncak apa mau turun? Kalau mau turun ya udah ayo, mumpung masih jam segini. Nah temen-temen gua kecot, sayang lah masa kita kesini nggak sampai puncaknya sih. Bilang ya udahlah ayolah paksain kalau gitu mah. Setelah Juhur gue lanjut jalan lagi nih bang sama temen-temen gue. Nah sama perjalanan tuh tiba-tiba temen gue nih yang cewek cowok berantem bang. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kecot kan. Rumah tangga kali. Ada lah salah paham ya kan. Gue bingung kenapa tuh dia tuh, nggak tahu juga orang tiba-tiba gitu. Terus gue jalan, gue nyampe di puncak pertama nih bang. Belum puncak sih sebenarnya itu, cuman kan di sana tuh ada 3 puncak. Nah gue baru nyampe puncak pertama. Gue berenam tuh udah gak kondusif bang. Ada yang dehidrasi, ada yang berantem lah, salah paham. Gue pribadi juga dehidrasi bang karena gue kaget ya kan. Baru pertama kali gue juga Belum bisa naik, ngatur tenaga ya. belum bisa ngatur tenaga sama napas. Kira gua bilang di situ gue sambil rebahan tuh bang tuh di puncak utama, gue sambil rebahan. Gue bilang sama temen gue sama sambil ngapa-ngapain bang. Udah mah kalau emang lu mau tetep buat ke atas, lu naik aja sama yang lain. Gue tunggu di sini, gue udah gak kuat banget. Nanti aja gue, insya Allah kesini lagi. Gue ngomong gitu ke temen gue si Amar. Nah si Amar nggak mau egois. Jadi lu jangan kayak gitu lah. Kalau emang satu nggak naik semua. Kan emang dari awal kita bareng-bareng. Masa gua naik lu nggak, gituin kan. Ya gua ngomong dong kayak gimana ini, daripada kita debat di sini ya kan, nggak bagus juga. Dan temen gua nih yang fisiknya lemah nih, udah terkapar aja dia di situ. Ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain, udah pasrah aja dia. Kira kan gua ngeliat temen, gua ngeliat dia, gua ngeliat gua juga kan, ngeliat diri gua juga nggak kuat kan. Ya gua bilang udah lah, turun aja kita, ayolah, nggak kuat. Salah juga sih kita, masa muncak bawa 1 botol doang berenam. Yaudah ayo, akhirnya gua berenam tuh turun bang. Itu gua turun di jam, gua cukup lama bang di atas di puncak tuh istirahat. Pokoknya dari puncak tuh gue jam 2-an bang. Jam 2 gue mau turun santai kan gua sama yang lain santai. Nah temen gue yang satu yang perempuan nih bang, tiba-tiba lari ninggalin anak-anak duluan. Gue kaget kan, gue bingung. Itu kejar, jangan biarin sendirian, takut kenapa-napa. Nah yang lain kecapean, nggak kuat ngejar juga kan. Posisi gue juga bingung bang, si cowoknya diam aja di situ.
Nggak ngapa-ngapain tuh ya. Ngapa-ngapain mungkin Mungkin karena marah kali. marahan lah dia berdua kan di situ. Kayak film India lagi nih Bang kalau kejar. Nggak lama, sekitar jam 4-an nih bang nih. Itu gue belum nyampe area camp. Gue nyampe di pos 4 tuh jam 4:30-5-an bang. Lumayan lama kan, karena nyantai juga dehidrasi. Gue nyampe pos 4 tuh gerimis bang, udah mulai gerimis. Oh, gue bilang sama anak-anak, oh udah paksain buru-buru, takut kenapa-napa di tenda, takut bocor tendanya atau gimana. Kalau basah semua repot nih, gue ngomong gitu kan. Temen gue yang cewek udah duluan. Lu nggak tahu kemana tuh? Udah nggak tahu kemana, udah duluan. Akhirnya gue udah teriak begitu ke temen-temen gue lari bang. Maksud gue biar nggak ketemu hujan gitu. Kalau ketemu hujan lagi, wah berabe gue. Iya. Udah baju gue semalam basah, gue nggak bawa baju lagi, yang ada basah-basahan nih gue nih. Masuk angin lagi. Iya, gue takut kan, takut hipo juga tuh bang. Akhirnya gue lari, gue turun. Bener aja bang, pas gue udah nyampe di pos 3 nih, gue cengak-cengok bang nyari temen gue, di mana nih anak nih? Ternyata dia lari ke warung. Di situ posisi hujan udah mulai deras bang. Oh, dia neduh. Neduh dia di warung, nggak langsung ke tenda. Kira gue ke warung juga dong, ya kan? Nggak mungkin ninggalin dia sendirian. Gue ke warung. Nggak lama anak-anak yang lain tuh, temen gue yang 4 tuh nyusul ke warung. Nah di situ gue neduh berenam, ngobrol-ngobrol nih mau gimana? Hujan deras nih. Tenda, di dalam tenda basah apa enggak nih? Gue mikirin, intinya tuh gue mikirin yang ada di dalam tenda bang, kayak SB. Iya, barang-barang kan. Iya. Akhirnya gue sambil neduh kan di situ tuh di warung pos 3 tuh, itu gue neduh dari jam 6 sampai jam 8. Lumayan lama bang. 2 jam ya. Iya. Udah ngantuk juga gue, udah lemes ya kan. Kenapa sudah reda nih? Nggak reda sih bang, kayak dia hujan. Apa? Masih rintik-rintik lah ya. Rintik-rintik lah, gerimis rintik-rintik. Gerimis kabut. Iya. Gue bilang sama si Amar, Mar, udah lah, paksain lah ke tenda. Cek kondisi tenda, takut kuyup. Ntar bingung lo kalau udah kuyup lo. Iya bro, ya. Gue rapi-rapi nih, malas pakai sepatu yang lain. Gue ke tenda bang. Pas nyampe tenda gua, bener aja yang gue bilang. Itu tenda banjir bang. Dalamannya? Dalamnya banjir, karena kan area camp gua kan nggak area camp tuh rame nih bang. Gua nggak kebagian space buat masang playseat. Oh, Gua tenda gua sama tenda temen gua aja misah. emang nggak double layer? Gua nggak ada belayer itu. Nah salahnya gua waktu gua naik juga itu yang jendelanya tuh, Oh, yang di iya, samping. nggak gua tutup bang. Jadi banjir itu tenda. Tembus lah ya. Iya tembus. SB semuanya basah ya kan. Wah, kecot lagi aja di situ ya kan. Debat tuh sama yang lain. Gimana nih? Turun udah malam. Mau gak mau lu trek malam nih. Gue belum pernah, gue gituin kan. Terus kata yang lain, yaudah nginep lagi. Si Amar ngomong, lu sinting lu ya. Lu mau nginep lagi. SB aja basah. Lu dingin-dinginan nih di gunung. Hipo lu yang ada. Akhirnya gue ngomong kan ke si temen gue nih yang 2 nih, yang cewek nih, yang ngambek tadi tuh. Gimana? Lu turun aja ya. Kalau misalnya maksain buat ngecamp lagi nggak mungkin, kasihan yang lain. Gue juga nggak kuat, dingin. Akhirnya temen gue bilang, ya udah, lu beres-beres aja, kita turun aja, turun malam. Udah, akhirnya gue beres-beres nih bang, sama yang lain ya kan. Gue rapin tenda, semuanya gue rapi-rapi. Di situ gua jam 9-an bang. Masih turun. Gua maksain turun bang sambil gerimis ya kan. Tapi lu ada prepare headlamp apa segala macam? Ada. Gua headlamp center masih ada kebetulan. Cuman headlamp 1 sama center 2 doang bang. Nah di situ gua turun ya kan. Biasa sebelum turun gua posisi gua paling depan nih bang. Gua nengok ke belakang dulu nih. Udah pada siap belum? Gua nanya kan. Udah nih udah. Ayo jalan. Nah, gue baru turun nih bang nih. Gue mulai ngerasa hal janggal di situ bang. Ada aja ya kan. Headlamp gue taruh kepala kan, main headlamp taruh kepala. Gue nengok-nengok bang. Di situ si temen gue nih yang fisiknya lemah nih. Orangnya parnoan. Pas gue nengok-nengok, dia ngeliat sosok katanya.
Oh, jadi lu nyenter kemana-mana Iya, gitu? dia ngeliat. Di situ gue langsung ditegur. Bray, headlamp-nya pegang aja di tangan, jangan di kepala. Ntar yang ada nyenter yang aneh-aneh. Nah, gue bilang takut amat lu. Ya kan, gue gituin kan. Udah taruh tangan aja, Bray. Ya udah lah, daripada kecot gua kan. Headlamp gue taruh tangan nih bang. Gue senterin ya kan. Gue turun. Kan itu treknya kan belok-belok bang ya. Iya. Gue turun nih, tak. Nah, di belokan itu tuh emang ada mitosnya bang. Kalau di situ tuh kita harus taruh sesuatu Oh, lah. kearifan lokal Iya, itu. ada kisahnya lah di Iya. situ. Cuman gua di situ temen gua naruh permen. Nah, pas temen gua habis naruh permen, gua jalan lagi. Gua baru selangkah dua langkah. Di situ gua kaget bang. Langsung refleks. Tiba-tiba ada sosok anak kecil perempuan narik tangan gua kayak ngajak main, cuman mukanya tuh nggak kebentuk bang, susah lah buat dideskripsiin. Oh, siluet ya, Siluet gitu bang mukanya. Oh kaget, gua nengok ke belakang nih ke temen gua nih, weh Mar lihat gak, si Amar ngomong, udah bre ntar aja ceritanya di bawah dari sini. Nah yang anak-anak belakang juga ngomong, "Lu bisa pendiem gak sih lu, gak usah cerita yang kayak gitu-gitulah, udah jalan aja jalan." Karena partner juga kali ya temen gua. Tapi yang lihat lu doang apa semuanya? Yang ngerasa lihat gua masih Amar. Gua Amar sama temen gua yang fisiknya lama tuh. Sebut aja lah fisiknya lama tuh namanya Bapit bang. Sebut aja dari Bapit. Pas gue di situ ya kan gua kaget bang. Gue tarik mulu nih sama anak kecil ini nih. Gua udah mulai ngerasa. Gue juga parno kan bang. Namanya gua pengalaman pertama kan. Set kok gini amat kata gue ya kan. Udah gue ditanya dibikin bahasa, gue mulai overthinking tuh bang. Iya, tuh pikiran iya. gue mulai kemana-mana. Kenapa nih kata gue nih, kok begini amat, gue naik gunung ya kan, gue ngeri nih, gue langsung mikirin yang aneh-aneh tuh bang tuh. Karena gue tetap jalan kan, gue lanjutin jalan, gue bodo amatin tuh bang tuh anak kecil yang narik itu. Tuh anak kecil itu ngikutin gue terus bang. Tapi tangan lu ditarik berasa. Berasa bang, berasa ditarik. Gue berasa ditarik, berasa digandeng bang. Nah, cuman dia tuh kayak ngebayang, jadi habis ngajak lari-larian, Hilang. dia terhilang, ntar nongol lagi. Kayak gitu bang. Nah, gue kan dari turun kan jam 9 tuh bang. Gue turun sambil hujan-hujanan, lumayan lama bang. Sama gue jualan inilah temen-temen gue nih yang lemah nih, temen gue yang si Bapit ini, dia juga parnoan orangnya. Iya. Pas gue lagi ngeres, dia panik bang, nggak tahu tuh dia ngeliat sosok apaan tuh, tiba-tiba mukanya pucet banget. Gue ngerasain di situ, nih anak kenapa nih pucet banget nih. Nggak lama di situ langsung dia ngeburu-buruin gue, nah udah lanjut jalan lagi aja. Terpit, emang si Jawa diem aja. Nah, gue merhatiin temen gue tuh yang Jawa-Jawa itu bang. Dia diem aja, cuman diemnya tuh enggak logis bang. Diem, pucet gitu, diajak ngobrol, lemes. Oh, kenapa nih anak? Gue nggak tahu kan, kenapa kan. Ya, gue suruh temen gue ngedampingin si Jawa-Jawa itu kan. Nah, si Bapit nyuruh jalan, akhirnya gue jalan nih bang. Gue jalan, nah di trek tuh gue jam 10-an. Di situ kan pas gue ngeres pertama tuh jam 10-an tuh bang. Gue lanjut jalan lagi. Pas gue setelah lanjut jalan, gue ketemu di pos 2 Bayangan tuh sekitar jam 11 setengah 12-an. Lumayan lama ya. Lumayan lama bang. Nah pas di pos 2 Bayangan nih bang nih, gue mulai ngerasa aneh. Gue ngedenger suara gamelan Di pos 2 Bayangan. Iya, gue kaget. Gue pikir kita udah deket sama pemukiman warga. Gue ngomong, gue refleks, Mar udah deket kali Mar, no. Ada suara gamelan. Nah si Amar nyautinya bercanda. Dia juga dengar bang, cuma nyautinya, oh iya Bray, udah deket Bray, di bawah ada dangdutan. Ya gue happy dong. Malah dibercandain. Iya, malah bercandain. Akhirnya gue tawa-tawa dong ya kan, di bawah happy lah gitu ya kan, di bawah santai. Setelah gue denger suara gamelan, gak lama gue papasan sama 3 pendaki bang.
3 pendaki. Biasa lah bang, yang namanya lu ketemu di trek pasti tegur sapa ya, dong. Gue negor bang, karena posisi gue yang paling depan, terus belakang gue Amar, gue negor duluan nih. Dari mana bang? Nggak disautin. Gue masih belum ngeliatin dia bang nih, masih belum ngeliatin, gue kayak sambil beres-beres lah, sambil apa, gelagat lah gitu ya kan, sambil nanya-nanya gue. Dari mana bang? Nggak disautin. Naik jam berapa bang? Nggak disautin juga. Diem aja tuh. Iya, gue bingung kan. Tiga-tiganya diem. Tiga-tiganya diem aja bang. Malah yang dua ngelewatin gua, yang satu berdiri depan gua, yang dua ngelewatin gua nih bang nih. Milih buat duduk. Gua center dong. Gua ngajak ngobrol, si Amar juga ngajak ngobrol. Nggak sama, nggak disautin juga bang. Si Amar ngomong ke gua bisik-bisik, orang yang bisik-bisik pelan bang ya. Amar gua bisik-bisik kayak budek kali Bray. Ngomong gitu bang. Gua ngeri yang marah kan. Ternyata 3 pendaki itu juga cuek aja bang. Kok kata gue masih cuek aja nih orang, ngapa nih? Pas gue senterin mukanya bang, namanya tangan gue repek kan, penasaran nih orang ngapa sih? Gue senter mukanya tuh bang, kaget gue bang. Mata yang merah, motot merah, tapi bibirnya pucet. Buset, Mar, dari jalan yuk. Gue makin senewan tuh bang, makin parno. Serem Mar, jalan yuk. Nah, yang lain gak sadar tuh bang, yang sadar gue berdua doang sama Amar. Pas gue lagi jalan, gue lanjut jalan, lanjut turun, di situ temen gue yang paling belakang ngeliat ke belakang bang. Katanya 3 pendaki itu tuh ngelongokin gue semua bang, nengok semua ke bawah, ngeliatin gue turun. Temen gue panik tuh, itu langsung buru-buru jalan ke debu. Bagus nggak ada yang jatuh. Tapi setelan pendaki semua. Setelan pendaki bang rapi. Tapi dia nggak bawa headlamp apa segala. Bawa headlamp. Cuman mati headlampnya, jadi megang senter doang. Tapi nggak nyala. Nyala, cuman ya gitu. Biasa kayak gimana sih? Kayak orang sambet bang, diem aja. Diajak ngobrol diem aja. Gue kagetnya tuh pas gue liat mukanya, matanya merah. Nggak tahu itu karena gue parno pantulan headlamp gue ya, senter gue. Tapi kalau misalnya dari pantulan headlamp gue doang bang, itu pasti bakalan gas bang. Jadi gue bakal ngomel. Sekarang logika bang, siapa sih muka disenterin kagak ngomel ya kan? Dia diem aja bang, gue senterin mukanya kan, gue liatin, diem ini orang apa gitu kata gue. Ya gue turun tuh, putusin buat turun tuh, gue berhenti tuh. Pas gue di jalan turun, gue ngobrol sama temen gue, si Amar nih bang, ngobrol. Mar, lu ngeliat gak Mar? Ini tahu Bray, bukan orang kata si Amar itu. Serius Mar, gue nggak tahu lu emang ada yang kayak begitu di tempat beginian. Iya Bray. Wah masa sih Mar? Iya Bray. Ini sambil jalan tuh bang, sambil jalan ya kan. Sampailah gue di pos 2 sambil ngobrol-ngobrol. Nah temen gue si Jawa-Jawa ini masih diem aja bang. Itu kamu diemnya kenapa? Gak tahu gue kenapanya mah. Cuman ada cerita lah. Kita sama-sama sharing cerita di bawah. Pas kita udah nyampe di pos 1 tuh, gue sama-sama sharing lah di situ. Cuma selama pendakian tuh gue nggak tahu kan, dia tuh kenapa, gue bilang diem aja ya kan. Dia nyampe pos 2 juga masih diem tuh. Masih diem bang, nyampe warung. Akhirnya gue ngeres, gue minum ngerokok ya kan, sebat 2 bat sambil ngobrol-ngobrol. Salahnya gue sama si Amar ngebahas hal kayak gitu di situ bang. Kayak ngebahas gue denger suara gamelan. Ya, memang nggak boleh sih sebenarnya. Takut iya nggak boleh sih kan, kayak takutnya tuh ada teman kita ikut-ikutan parno juga. Seharusnya kan setelah kita selesai lah di base camp gitu, baru di bawah kan. Biar teman kita tuh nggak down juga. Iya, karena kan gua awam, mungkin temen gua juga si Amar juga nggak sadar gitu. Dia ngeladenin obrolan gua ngobrolin soal gamelan, gua ngobrolin soal yang 3 orang naik itu bang. Terus juga soal si Bapit tuh yang parno tuh, tiba-tiba parno ngeliat apaan nggak tahu gua tuh. Di warung sambil makan gorengan tuh, pas gua lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba temen gua nih yang diem aja tiba-tiba ngamuk bang ke gua. Gua udah maki-maki bang, tiba-tiba marah. Oh, lu bisa nggak sih diem aja, nggak usah cerita-cerita yang kayak gitu. Cik, gua kaget, ya anak kenapa tiba-tiba marah, padahal tadi diem aja kan. Kira gue debat tuh bang, selisih paham sama dia. Karena posisi gue capek, posisi gue overthinking juga.
Gue Wajar lah. pas kontrol bang. Di situ gue maki-maki dia sambil ngomong, lu lama-lama bikin gue emosi, kesel-kesel gue lempar ke jurang juga lu ya. Di situ tahan sama anak-anak. Wah lu kalau ngomong jangan cuma angki. Enggak, gue kesel nih sama anak ini nih. Lama-lama gue lempar ke jurang juga sih sama gue gituin sama gue. Kira gue diredamin tuh sama gue kan, ngomongin sama si Amar. Ya lu jangan kayak gitu Ki di gunung Ki, jangan sembarangan ngomong. Enggak, gue kesel aja. Kira gue dipisahin tuh gue sama temen gue tuh, masih Jawa-Jawa itu gue dipisahin. Gue ngobrol ya kan. Akhirnya nggak lama gue turun tuh bang. Gue di pos 2 tuh nyampe tuh sekitar jam 12-an. Jam 12, jam 1 malam. Akhirnya gue nerusin jalan lagi bang di situ. Karena gue takut kepagian juga kan, nyampe pos 1. Takutnya ntar makin ada hal-hal yang aneh lagi, gue udah overthinking banget kan. Nah, gue belum lama bang, baru jalan 5-10 menitan lah dari warung itu. Gue jalan, tiba-tiba sosok anak kecil itu balik lagi bang. Oh, nongol lagi. Cuman nongolnya bukan ngajak main ini. Gue diselengkat, ngerasa diselengkat bang. Sama dia. Iya. Kalau orang diselengkat kan, kalau orang jatuh kan otomatis kayak keselandung sendiri, otomatis lu nyusut dong bang. Gua enggak, gue diselengkat bang, jadi gue duduk ke belakang, gue jatuh jauh bang. Kayak gue panik, gue langsung megang apa yang gue bisa pegang. Alhamdulillah gue megang akar. Sebelum nengok kanan gue jurang bang. Bentar lagi mau nyemplung. Iya, itu anak-anak di atas panik bang, manggil-manggil. Kirain lu nyemplung. Wah di situ gue langsung gue langsung bingung bang. Wah gue bilang udah ngeres dulu. Pas temen-temen nyamperin gue kan, ya gue dibangunin tuh masih Amar. Udah ngeres dulu Mar, nggak beres deh. Nah di situ gue bengong bang, salah gue apa di sini ya kan? Memang gara-gara gue nitip bunga, atau gara-gara omongan gue nih. Wah gue bingung banget ya kan. Kenapa ini? Gue mulai panik juga di situ bang, gue takut ya kan, gue mulai overthinking, mulai kemana-mana pikiran gue. Gue yang tadinya tahu trek jalan buat pulang lah akhirnya. Gue bilang udah Mar, lu depan gue Mar, gue nggak berani Mar, gue takut kenapa-napa lagi kan. Udah Bray, lu udah nggak kenapa-napa nih, saya Mar. Gue Mar, nggak kenapa-napa Mar. Udah lanjut jalan yuk. tukar posisi gue bang. Nah gue lanjut jalan tuh bang tuh. Gue lanjut jalan aman tuh. Setelah kejadian gue mau nyemplung jurang, di situ gue aman tuh sampai ke pos 1. Gue nyampe di pos 1 tuh sekitar jam 2 jam 3 malam gue pos 1. Gue posisi gue udah geringsangan juga kan bang, udah panik ya kan, yang lain juga panik, nggak cuma gue yang panik ya kan. Gue overthinking sama diri gue sendiri karena gue mikir ini salah gue kali, karena omongan gue gak bisa dijaga. Terus juga karena gue sembarangan ngambil hak yang bukan haknya ya kan, gue ngambil bunga. Di situ yang lain gak ada yang tahu bang. Oh belum ada yang tahu, lu belum ngomong gitu. Sama sekali gak ada yang tahu kalau gue ngambil bunga tuh bang. Nah pas nyampe pos 1 sekitar jam 3-an sepi bang, warung tutup di pos 1. Gue bilang kalau nerusin ke base camp, gue nggak berani. Gue udah ngomong nggak berani, bukan nggak kuat. Gue udah bilang nggak berani karena parnonya gue di situ bang. Gue udah nggak berani gitu dari sini lah. Gue udah takut banget di situ itu kan. Karena gue istirahat tuh bang di situ. Di pos 1. Di pos 1 istirahat. Gue udah lah nggak rapi-rapi lagi, gue langsung tidur di situ. Besokannya nih bang, gue bangun jam 7. Baru tuh temen gue lain bersih-bersih. Disitulah gue mulai sharing cerita sama yang lain yang lihat. Ternyata si Bap itu yang pas gue di pos 2 bayangan tuh dia ngeliat sosok genderuwo bang katanya. Badannya gede hitam, terus matanya merah, ngototin ke dia. Yang sebelum lu jatuh. Yang sebelum gue jatuh tuh. Nah kalau yang di atas itu? Yang pertama kali yang lu ngitin center? Yang itu juga kata si Bapit. Oh, dua jadi kali dia diikutin ya, diikutin nama dia tuh 2 kali, ditongolin nama dia. Oh si Bapit nggak banyak ngomong di jalan karena dia emang udah senewan banget lah, udah panik banget bang.
Nah gue nanya, lu kenapa jauh tiba-tiba kayak gitu ke gua? Gua juga nggak tahu Ki, tiba-tiba gue emosi aja. Gak lama temen gue nih yang cewek nih ngomong, lu pada nggak sadar kenapa? Si jauh digeletin pocong. Makanya dia diem aja tuh digeletin pocong. Si jauh baru ngomong di situ. Oh, pantes, gue gak enak banget, berat banget carrier gue. Gue di situ diem Dia aja. yang lihat cuman si perempuan itu. Iya. Nah, si Jawa tuh ngerasanya carrier berat tuh karena capek mungkin. Beban, basah juga kali ya. Iya. Tapi si Jawa mikir juga bang, itu perasaan kosong tuh berat banget, ngelendotin banget. Walaupun basah juga nggak terlalu berat ya. Iya. Si Jawa nggak mikir kemana-mana. Nah temen gue tuh yang cewek tuh baru ngomong, wah gue pada merinding bang pas ngedenger si Jawa digeletin pocong. Nah, terus nggak lama anak-anak nanya, terus lu kenapa itu tiba-tiba jatuh? Bagus tuh kagak ke jurang tuh, ke si Amar. Baru tuh ngomong gitu. Barulah gue cerita sama anak-anak, gue ambil bunga. Habis bang gue dibego-begoin sama dia. Ya karena memang sebenarnya nggak boleh sih kita Iya. ngambil apapun di situ. Ya namanya gue awam bang ya, gue belum punya pengalaman, gue juga minim pengetahuan. Gue gak tahu yang gue pikir bagus, gue ambil aja ya kan buat kenang-kenangan. Terus itu gue habis bang bego-begoin sama anak-anak. Lu bego ya, lu mau ngajak gue orang pada hilang lu di gunung lu. Sial lu ya, wah gue bilang gue gak tahu, gue minta maaf banget, gue salah, gue akuin ya kan. Lu bagus lu, masih diselamatin lu, Tuhan lu udah nyusuk gue, udah hampir banget, itu tipis banget bang, gua sama jurang bang, Dikit lagi lah ya. bener-bener tipis banget, kasarnya kayak gua geser dikit udah, Belum. untung gua, hilang gua. Untung bisa pegangan ya. Iya, alhamdulillah gua masih bisa pegangan bang, panik banget gua. Nah nggak lama dari situ, gua habis beres-beres nih di pos 1 sambil cerita ya kan, buat pengalaman lah kata si Amar, udah buat pengalaman kedepannya lah. Jangan kayak gitu lagi nanti mah. Gue bilang ya Mar, gue belajar lah dari kesalahan gue, dari kebodohan gue gitu. Kira gue jam 8, sekitar jam 8 ya, sebenarnya gue turun ke base camp. Pas gue turun di base camp, gue rapi-rapi tuh, mandi ya kan, yang lain mandi, beres-beres, terus juga ngurus apa namanya, balikin sampah kan ke Simax itu. Kalau di sana kan ketat banget, sampah juga dicek kan. Gue balikin sampah, gue akhirnya mutusin buat pulang. Pas mutusin buat pulang, di situ gue diinfo sama supir, bukan pihak base camp, supir losbak. Nanya-nanya kan, ngobrol turun kapan gitu. Nah di situ diceritain ya, bukan gue sih yang diceritain, cuman temen gue yang cewek, karena dia duduk di depan tuh sambil supir diceritain. Nah ya salut dia sama rombongan gue turun malam. Di sana emang ada mantap juga cerita ininya, mistisnya. Gue bilang alhamdulillah gue masih kasih selamat lah sama Tuhan ya kan. Terus juga di situ gue diinfoin kalau gue barengan sama kejadian meninggalnya pendaki di gunung itu juga, cuman beda beda jalur sama gue. Meninggal karena timbun longsor. Oh, Beda jalur sama gue. Nah dari situ gue bilang, selamat banget, gue alhamdulillah masih dikasih selamat ya kan. Gue dari situ udahlah, gue belajar bang buat kedepannya, gue nggak mau lagi yang namanya, biarpun gue nemu barang apa di gunung ya kan, gue nggak mau lagi lah ngulangin yang kedua kalinya yang namanya gue ketemu hal-hal yang mistis kayak begitu. Wah, diisengin yang kayak begituan, gue hampir jatuh ke jurang ya kan. Gue juga nggak mau lah berantem sama temen gue karena selisih paham ya kan. Pelajaran banget lah buat gue bang di situ. Oke. Buat brother semua, setiap pendakian pertama pasti memang mengalami hal-hal yang nggak bakalan kita tahu, dan wajar sih ya, karena pertama kali naik gunung, walaupun kita sudah diperingati berapa kali pun juga pasti ada hal-hal yang bahkan kita lupa, dan rombongan juga pasti lupa. Intinya mah jangan takut buat naik gunung lagi bang Kiki ya. Alhamdulillah enggak bang, gua udah belajar lah dari pengalaman. Ntar kan kita aja kan kemarin bareng kan. Iya, ya, kalau
boleh maksudnya kalau boleh gue ngasih tahu ke bre semua, ini Bang Kiki ini sebenarnya teman dari sepupu gua. Itu ada sepupu gua si Amar. Kemarin juga waktu itu dia ikut gua ke Cikuray. Alhamdulillah sih perjalanan kedua kali ketiga kali ya kita semua udah paling apa sih, bukannya paling ya, Saling belajar lah. ya saling belajar, karena memang kan pertama kali pasti ada hal-hal yang bodoh yang kita lakuin, tapi di pendakian kedua ketiga alhamdulillah sih kita udah makin belajar dari pengalaman karena kan memang pengalaman gak bakal kita dapet kalau kita belum ngejalaninnya gitu kan. Yang penting jangan takut salah, intinya mah kita harus belajar dari kesalahan itu sendiri. Bener bang. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari ini ya buat driver semua yang pengen naik gunung pertama kali, harus apa ya namanya, pinter-pinter jaga sikap lah. Terus dijaga juga pembicaraannya, karena belum tentu yang kita omongin mereka terima. Itu aja sih dari gua. Oke, bagi bre-bre semua, sekali lagi gue ingetin, yang punya pengalaman mistis ataupun kisah mistis dan ingin berbagi cerita di channel kita, boleh langsung kirim cerita bre-bre semua ke email Kuku Kaki atau langsung DM ke IG Kuku Kaki. Nanti ada tim kita yang proses, nanti langsung dihubungi lebih lanjut. Nanti email sama IG-nya ada di kolom deskripsi. Dan sekali lagi, bagi yang belum subscribe channel kita, karena kita benar-benar minta dukungan biar kita lebih konsisten lagi bikin konten-konten kisah mistis ini. Udah, itu aja dari gua. Jangan lupa tinggalin kolom komentar kalian biar kita makin baik ke depannya lagi. Salam lestari, bye-bye Kuku Kaki.